Jalan-jalan di tempat cangkruan lama. Penyimak lama tentu tahu tempat ini yang biasa bikin unik, bikin video. Saudara, unik akan kembali membahas tentang kekuatan sang satrio piningit. Nggih. Nanti videonya juga unik, gabung kembali ke Wedaran Unik biar durasinya panjang, biar yang sirik kejang-kejang. Nantatan. Jadi para pemirsa yang sudah menyimak dongeng sebelumnya, yaitu kekuatan satrio piningit, tidak menyimak lagi, tidak apa-apa, karena ini adalah akan unik gabungkan dari video lama. Mekaten, kekuatan satrio piningit adalah yang orang lain tidak punya. Tentunya sangat dahsyat karena satrio piningit adalah pemimpin akhir zaman. Yang dihadapi adalah negara-negara besar, negara-negara adidaya, negara-negara canggih, negara-negara spektakuler, negara yang diakui kekuatannya. Tentunya kita tidak kalah, yang dikononkan Nusantara adalah mercusuar dunia. Tentulah yang terkuat, begitu loh saudara. Dan negara yang terkuat itu adalah terletak pada pimpinannya, yaitu saat pimpinannya dipegang oleh satrio piningit yang sudah bertransformasi menjadi Ratu Adil. Mengenai apa saja kekuatan yang ada dalam dirinya sehingga mengalahkan segala kekuatan dahsyat, bom-bom atau segalanya, apalah itu, nuklir atau apa, senjata biologi apa namanya itu, semua ada di diri satrio piningit. Contohnya di dada kanan dia punya baro glinding, di mana itu berkekuatan nuklir. Di dada sebelah kiri berkekuatan kerudang, di mana jika sebuah kerudang ditancapkan misalkan ke gunung saja, gunung itu jugruk ambrol, ya, sekuat itu. Dan di pergelangan kirinya itu ada lidi kuning, di mana fungsinya adalah untuk mengasatkan air, ya. Jadi seperti kekuatan Nabi Nuh, jadi bisa untuk menyurutkan air, seperti lidi kuning milik Kleting Kuning yang membuat terkapar Yuyu Kangkang. Sedikit mengulang cerita atau membahas cerita, hikayat dan sebagainya, dongeng tentang Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang adalah sebuah kerakusan, perlambangan dari kerakusan, perlambangan orang yang hidup di dua alam, pribadi yang hidup di dua alam, di mana dia seekor yuyu itu ketam, saudara, kepiting. Dia bisa di darat dan lautan karena dia rakus. Diceritakan di Kleting Kuning yang cantik jelita menyamar, sedang berkamuflase menjadi manusia karena sejatinya dia adalah seorang dewi, menjadi seorang yang bau dan jelek. Dan sang Yuyu Kangkang yang geragas itu nggak mau menyeberangkan, mau ke ande-ande lumut. Yang diseberangkan hanya yang cantik-cantik, wangi, tapi Yuyu Kangkang itu adalah amis. Mereka sebelum menyeberang segala kehidupan atau penyeberangan menuju ande-ande lumut, dibekasi dulu dengan dicium oleh Yuyu Kangkang yang bau, dinodai oleh Yuyu Kangkang, yaitu perlambangan orang-orang geragas yang mungkin suka berpoligami itu loh, atau suka orang-orang bebas yang suka menggunakan
yang menjijikan seperti itu untuk melampiaskan nafsu bejatnya semacam itu, dan akhirnya diberi pelajaran manusia seperti Yu Kakang itu oleh Klething Kuning yang sebenarnya adalah Dewi Suci. Seperti itulah kekuatan lidi kuning yang dimiliki di pergelangan kiri Satrio Piningit. Ya, keren ya Satrio Piningit, kekuatannya luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Calonnya akan menghajar negara-negara adidaya yang punya kekuatan hebat luar biasa itu tentu lebih hebat. Dengan hanya seorang Satrio Piningit akan ngerantasi segalanya. Tidak harus dipercaya karena ini adalah dongeng, hanya untuk orang-orang yang suka, yang tidak sepaneng, tidak tegang, dan segalanya bisa dianggap serius biar tidak, tergantung kita mencermatinya tanpa bicara atau ceramah sendiri. Unik ingatkan, nggak usah dongeng dewi, cerita dewi tanpa sepengizinan ini, apalagi nutur-nuturi ya. Meskipun kalian berpura-pura manis itu nggak mempan buat Unik, akhirnya Unik tendang seperti Yu Kakang. Kembali menceritakan tentang kekuatan jasad milik yang ada di tubuh atau ruhnya kedahsyatan yang ada di tubuh Satrio Piningit. Ada lagi kekuatan yaitu kekuatan berteleportasi, pindah tempat. Dia penguasa dimensi, dia bisa berpindah dimensi sendiri atau berpindah waktu. Dia adalah sang peloncat, sebenarnya peloncat waktu. Dan dia juga bisa menghentikan waktu. Dia bisa mengeluarkan kekuatan virus yang akan membuat orang-orang amnesia. Terus dia juga di penuh tubuhnya itu penuh senjata yang selama ini hanya dikononkan belaka sederek, yang orang seakan mendengarkan itu tidak masuk akal. Tapi dongeng ada itu karena sesuatu yang nyata, dan diceritakan di zaman kita itu tidak dipercaya karena tidak menjangkaunya. Berbeda dengan Unik sangat menjangkaunya. Segala kesatuan Unik mempercayainya karena Unik mengetahuinya dan membuktikannya. Berbeda dengan kalian yang tidak percaya, kalian memang tidak sakti. Apalagi yang hanya biasanya sok-sokan caper, hanya butuh validasi, yang hanya seperti yang hanya sok-sokan. Wadah sembuh wis. Gak usah ceramah mana di sini, dengarkan saja ini dongeng. Ini gak butuh. Kalau mau caper bikin channel sendiri saja. Nggih sederek nggih. Kita bicara biasa saja, tidak perlu mengeluarkan kekuatan Anda untuk pamer. Kita bicara ini senang kalau diskusi tapi tanpa pamer pengetahuan Anda. Masing-masing saja. Dengan gaya yang biasa saja, gak usah terlalu kaku, itu kan banyak yang caper sok-sokan bahwa dia itu siapa. Ya ini aturan yang menentukan kan alam. Ngapain caper ke Unik atau caper ke pemirsa biar dibaca, tak hapus dhisik. Nggih sederek, segala kekuatan itu memang ada insting dan ilmu laduni yang dimiliki oleh Satrio Piningit itu juga nyata. Dia dituntun oleh ilmu laduni seperti yang dimiliki Gus Dur itu. Gus Dur kan punya ilmu laduni itu. Satrio Piningit juga punya. Dia itu segalanya pokoknya. Nggih, pokoknya mantap. Demikian dulu dongeng Unik Lala. Semoga Anda tidak bosan-bosan mendengarkannya. Dan kelanjutan dari video ini adalah lanjutan video lama. Jadi Anda juga tidak perlu menyimaknya yang sudah menyimak di video persis sebelumnya ini, yaitu tentang
kekuatan Satrio Penit. Judulnya seperti itu. Mekaten kemawon sederek, semoga rahayu pinaringan selamat. Seringkali kita terjebak dalam kemerasaan, atau sebenarnya itu adalah sebuah cita-cita atau keinginan menjadi sesuatu itu membuat kita bernaif diri. Misalkan dengan merasa Satrio Pinitnya, karena itu hanya merasa, bukan karena, tapi keinginan yang dirasakan menjadi sesuatu yang dicita-citakan menjadi sesuatu harapan yang diharuskan menjadi satu sosok tertinggi karena dia selama ini menderita, misalkan terpuruk begitu dalam, katakanlah begitu. Seseorang yang benar-benar dihempas badai, diceritakan sosok itu siapa lagi kalau bukan Satrio Pinit. Itu kan kesandung kesampar. Dan orang-orang gagal mengartikannya itu adalah penderitaan. Memang iya, kesandung kesampar, beliau kesandung kesampar, tapi tidak menderita seperti Anda-Anda yang merasa. Dia bisa mengatasinya. Diceritakan dia juga tidak pernah kalah. Dalam mengalahkan dirinya sendiri, nafsu-nafsunya itu loh. Keinginannya yang terlalu membumbung tinggi, gak ndelok awake. Memang benar. Bercita-citalah setinggi mungkin, setinggi langit. Tapi bukan yang gimana gitu loh. Rela cita-cita dengan kemampuan Anda. Bukan dengan halusinasi. Orang-orang yang berhalusinasi dalam spiritual unik, menganggap unik berhalusinasi. Loh, apa salahnya berhalusinasi tapi tidak halu gitu loh. Ilusi karena dasar yang kuat, karena memang ada kemampuan di sana. Bukan yang merasa Satrio Pinitnya tapi tidak punya kemampuan apa-apa kecuali nyinyir. Dan nyinyir komentar tak sedap itu adalah seseorang yang tidak punya kemampuan iri. Iri kan tanda tak mampu. Dan Satrio Pinit adalah manusia termampu di atas manusia segalanya. Jadi jika Anda tidak punya skill, tidak punya kemampuan, ya dilarang mengaku-ngaku Satrio Pinitnya. Sedangkan banyak yang mengatakan semakin banyak yang mengaku semakin baik, ya itu karena dia juga merasa gitu. Jadi menyamakan dengan dirinya itu sudah lazim, memang biasa manusia seperti itu, pasaran. Jadi merasa keinginan adalah menjadi patokan yang terhebatnya. Itu patokan diri Anda sendiri. Keluasan laut itu tidak ada kepatokannya. Sedangkan Anda mematok-matokkan segala sesuatu sesuai dengan sifat-sifat pemerasa Satrio Pinit begitu loh. Kalau tidak merasa, karena diceritakan Satrio Pinit itu kan manusia termulia, terbaik. Jadi kalau selama ini Anda tidak menjadi yang terbaik, ya gak usah berharap gitu loh. Manusia terbaik itu penuh kemampuan, penuh keberuntungan. Meskipun dia dihempas, berusaha ditaklukkan oleh kehidupan, tapi kembali dia yang menaklukkan kehidupan. Orang kok menderita, nasibnya iso bangkit, tapi merasa terpingit. Enggak begitu, tidak bisa. Namanya Satrio Pinit, pemimpin akhir zaman. Tentu dia tidak ecek-ecek. Kalau saat ini saja kondisi seperti anak ini, Anda tidak punya kemampuan, bisanya hanya hafalan, ya jauh dari kata itu.
Banyak di luar sana penghafal itu. Janganlah kita yang hanya bisa menghafalkan dari satu kitab, lalu merasa Satrio Piningitnya. Kan lucu itu. Itu sangat mengganggu udara. Udara kan membuat nafas manusia. Itu ada beracun. Lawang ditolak cinta aja menghujat kok. Ceramahnya ditolak aja menghujat. Sedangkan Satrio Piningit itu tidak ceramah-ceramah. Beliau diam tapi penuh kemampuan. Bergerak tanpa keluar-keluar. Itu Satrio Piningit. Jadi kalau Anda datang ke channel Unik hanya untuk pamer bahwa diri Anda lah Satrio Piningitnya, jelas tak bantah mentah. Penolakan otomatis hanya Unik oleh semua orang. Karena Satrio Piningit itu tidak pernah mengaku-ngaku, apalagi merasa-merasa begitu. Padahal jelas dia Satrio Piningitnya. Begitu loh saudara. Dia penuh kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, mana mungkin jadi pemimpin akhir zaman. Saat ini dunia, buka mata Anda yang tidak tahu pengetahuan. Saat ini dunia itu lagi ada perang ketiga. Israel, Amerika dan sebagainya, penyerang Palestina dan sebagainya itu. Tahu tidak? Mereka menggunakan segala teknologi tingkat tinggi. Nuklir, atom, bahkan mereka mempunyai senjata biologi. Yang bisa memusnahkan manusia dengan sekejap. Jika pemimpin akhir zaman saja gak punya kemampuan, isone nyinyir, promosi, barang apik ku gak perlu dipromosi, no bro. Gak perlu pengakuan. Langsung jebret, mengkerik-mengkerik nduwur regane larang. Ngono. Ora kok baru disambel kesandung kesampar duwe utang akeh wis merasa Satrio Piningit. Umum kabeh wong diutang kan begitu. Selama belum mampu yang punya aja masih utang. Begitulah. Sedangkan Satrio Piningit adalah produk manusia terbaik. Penuh kekuatan tapi tidak sombong. Bayangkan pakai ini juga. Dunia sedang perang dengan senjata aja canggih, nuklir, atom dan sebagainya. Senjata pemusnah massal. Bayangkan jika seorang Satrio Piningit tidak punya kekuatan. Ya tidak mungkin bro, bos. Satrio Piningit itu membawa dengan penuh kekuatan. Dia punya dalam dirinya, Unik pernah bilang, bersemayam dalam dirinya, senjata Baro Klinting. Ada di sebelah dada kanannya. Senjata Baro Klinting itu adalah berkekuatan nuklir. Hanya bisa diaktifkan oleh DNA Satrio Piningit. Ini alur pencipta Baro Klinting. Tombak Baro Klinting. Di dada sebelah kiri ada kerudang. Masuk ke sana arwahnya, ruhnya, yoninya. Jadi manusia terpilih itu penuh yoni. Di hadapannya saja Anda akan menunduk. Penuh muatan kegaiban. Kalau tidak percaya ya sudah, skip saja, gak usah menyimak dongeng Unik Lala. Karena Unik selalu mewadarkan keajaiban dan kenyataan. Yang menjadi satu kolaborasi yang luar biasa yang akan pada akhirnya bisa mengalahkan kekuatan mahadaya semacam
Amerika dan sebagainya itu. Para negara yang mempunyai senjata-senjata mengerikan itu. Hanya dari seorang Satrio Piningit. Dan lucunya dan badutnya, manusia-manusia banyak yang merasa Satrio Piningitnya itu, yang halu menjadi Satrio Piningitnya itu adalah mereka-mereka yang tidak punya kemampuan. Sehingga mereka mematok bahwa Satrio Piningit itu biasa. Belum punya kemampuan. Salah, Satrio Piningit sudah punya kemampuan. Bahkan sejak kecil dia sudah punya kemampuan. Dan semakin tergerusnya waktu, kemampuannya semakin terasahkan dan mengerikan. Hanya tinggal beberapa kekuatan yang akan menjadi kedahsyatan beliau. Kemuliaan yang sulit tidak bisa dinalarkan. Hanya dari seseorang bisa keluar kekuatannya begitu luar biasa. Kekuatan nuklir. Bayangkan, Anda yang tidak memampuan. Lalu salah, tidak ada apa-apa. Lah, pikiran. Kalau seorang pemimpin akhir zaman tidak punya kekuatan, pirang wene dibom. Gledak. Pikiran tarek. Ojo syukur ngaku. Kamu punya kemampuan apa? Wes pikiran ngono ae lho, sederhana. Pikir gitu aja loh, sederhana. Jika Satrio Piningit tidak punya kemampuan kekuatannya secara nyata, bagaimana dia memimpin dunia? Sedangkan yang lain-lain punya kekuatan senjata demikian besarnya. Cuma sampean sing merasa cuma sinau ngapalno ayat dakwah dengan sedikit pengetahuannya sudah sombong-sombong dipamer-pamer nang channel ngatur-ngatur wong liya. Badut sekali gitu loh. Baru punya keinginan gak dituruti, menghujat. Sama channel Dongeng Unik Lala saja berusaha menjatuhkan, iri. Kayak ngono kerja rakyat jelata itu. Kemampuan rakyat jelata itu menjatuhkan, berdengung, menggonggongi rumah orang lain, mengatakan gak capek ngomong terus. Ininya dipakai. Unik Mewedar ini penuh isi. Sedangkan kamu mungkin bicara 10 jam gak ada isinya. Hah? Kalian tidak tervalidasi menjadi Satrio Piningit. Nah, menganggap Unik banyak bicara. Otakmu di mana? Ini adalah hasil kecerdasan spiritual. Anda mengatakan paling 1 menit saja seperti yang Unik katakan. Gak bisa kok. Isone ngelokne karena apa? Kalian mengelokkan atau mengrecoki Unik Lala karena kalian tidak kemampuan untuk bicara sedikit saja seperti Unik. Begitu loh. Karena seseorang yang sama-sama punya kemampuan tidak akan ngerecoki, membuat malu dirinya sendiri. Bilang Unik cerewet. Lah ngapain kalau cerewet kamu ngikuti Unik terus? Gitu loh. Inimu itu loh. Hah? Punya ini? Punya ini? Bilangnya Unik gak capek tak ngomong terus. Ini tidak berdengung. Ini ilmu yang diberikan secara cuma-cuma. Kamu gak akan bisa hanya 5 menit seperti Unik. Gak bisa. Makanya kamu cerewet nyereweti. Berdengung menggonggong di channel Unik. Ini bukan gonggongan. Ini ilmu. Sedangkan kamu yang cerewet
ngerecoki aja. Gitu loh. Berkacalah, introspeksilah. Kamu bisa enggak bicara seperti Unik 5 menit saja. Kalau tidak mampu ya jangan. Tapi sudah biasa memang. Seseorang yang tidak bisa mampu bahkan memahami saja satu ilmu pengetahuan, dia akan cenderung menghancurkan apa yang tidak bisa dimampui. Dipahamkan? Gak paham, yang bicara hanya kebodohan Anda, kekerdilan Anda, SDM Anda yang rendah. Itu yang terjadi. Yang merecoki channel Unik Lala itu orang-orang seperti itu. Jika mereka yang berilmu akan berterima kasih sekali dengan wedaran Unik, saling berbagi ilmu, orang dikte orang bener nih. Sederhana kok rek, kayak gak cocok skip minggat toh. Berarti kita tidak semodo, tidak sesirkel. Tidak usah meninggalkan kotoran kebiasaan kalian yang menjijikkan. Jangan samakan kemenjijikan Anda pada orang lain. Maksimalnya dipadakno awake dhewe. Kekurangannya dipukul ning luar ke orang-orang. Lucu, badut sekali itu. Buka mata Anda begitu masuk ke channel Unik Lala. Bahwa kemerasaan Anda menjadi satrio piningatnya itu tiada guna. Nggih. Kalau sudah masuk channel Unik Lala, dipastikan Anda yang merasa satrio piniknya akan luruh, terbuka matanya. Karena Anda tidak ada apa-apanya. Silahkan merasa satrio piningitnya, tapi simpanlah di dada Anda. Jangan Anda keluarkan kemudian sifat Anda keluar dikte-dikte dan sebagainya. Unik sabar mewedar seperti ini. Karena Unik memposisikan sebagai ibu buat kalian yang belajar spiritual. Jika Anda yang ingin sama-sama belajar sama Unik, ya monggo, Unik juga masih dalam tahap belajar. Tapi Unik mewedar apa yang Unik tahu, pengetahuan yang tidak Anda ketahui. Jika Anda juga punya kemampuan mengetahui, ya silahkan ceritakan. Tapi tanpa mendikte-dikte nyalah-nyalah nih wedaran orang lain hanya karena Anda tidak mampu mengetahuinya. Anda yang memposisikan dirinya misalkan sebagai orang yang lebih tinggi tanpa mengetahui isi, hanya keinginan menjadi paling tinggi, itu konyol sekali kalau masuk di sini. Begitulah. Di sini tempatnya Unik mewedar. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling menghargai, memanusiakan manusia. Jadi jika Anda diperlakukan tidak seperti manusia, lalu mengatakan, menggonggong, bilangnya manusiakan manusia, tapi nyatanya tidak memanusiakan manusia. Itu karena Anda berarti bukan manusia. Mungkin Anda baru sekali menjadi manusia, maka sifat kebinatangan Anda lebih menonjol. 10 kali reinkarnasi hewan masih melekat dalam diri Anda. Makanya di kaum mereka ada akikoh dan sebagainya. Karena untuk menghilangkan sifat kebinatangan, pertama kali menjadi manusia itu loh. Kan sebenarnya tokoh di dunia ini tuh kan hanya berputar-putar. Yaitu tokohnya bereinkarnasi. Jadi karena tokohnya yaitu saja. Untuk berkembang biakan manusia itu diperlukan roh yang lainnya, yaitu roh sapi yang dikorbankan. Itu yang Unik maksud menjadi manusia pertama kali. Mereka yang kehidupannya adalah dihembuskan roh bukan manusia karena sudah tidak ada stok manusia. Apalagi perencanaan nama-nama Arab, ya. Tokoh Arab ada berapa ya sudah itu ada tidak mencukupi ya tidak masuk.
Begitulah. Pasti tidak dipahami karena tidak ada di paham Anda. Karena paham Anda itu naif sekali. Dan manusia-manusia sumbu pendek akan menganggap padaran unik adalah kemarahan. Mereka bicara pada dirinya sendiri. Sebenarnya mereka yang marah. Karena wedaran unik tidak memberi kekuatan pada mereka yang merasa Satrio Piningitnya. Tidak memvalidasi siapapun yang merasa menjadi Satrio Piningitnya. Karena unik selalu mengajak untuk berpikir secara terbuka, lebar, panjang. Realita. Tapi realita kegaiban itu ada, gitu lah. Diceritakan Satrio Piningit itu penuh muatan kegaiban. Kenapa gaib? Karena tidak miliki oleh kebanyakan orang. Kemampuan langka, kekuatan langka yang tidak dimiliki oleh siapapun. Bayangkan bisa menghentikan waktu. Bayangkan punya kekuatan nuklir. Oh alah rek, dijak omongan gak jelas makanya. Dipikir udah apa? Bicara dengan manusia yang sulit sekali pemahamannya. Yang antennya itu tidak canggih. Itu menguras tenaga sederek. Bayangan unik ini punya sumber tenaga. Sabar dengan manusia seperti itu. Yang selalu merecoki tapi tidak punya kemampuan. Bisa dipikir, gampang dipikir. Butuh kesabaran menangani orang ininya sumbunya pendek itu. Seharusnya Anda berterima kasih diberi pemahaman. Ditunjukkan bahwa Anda tidak perlu merasa dengan kemampuan Anda. Asah kemampuan Anda kalau punya. Jangan hanya berusaha menghancurkan orang lain yang lebih punya kemampuan. Paham? Gak akan paham kalau manusia sumbu pendek. Satrio Piningit itu sudah punya kemampuan yang luar biasa. Tinggal mengaktifkan. Apa selama ini gak diperlihatkan? Iya lek sampean duwe kekuatan sidik di pamer-pamerno. Iya kalau Anda punya kemampuan sedikit sudah dipamer-pamerkan. Ya tidak untuk kebesaran. Kebesaran gunung tetap diam. Keluasan laut tetap diam. Apa mereka pernah bicara? Dan langit tidak pernah mengatakan dirinya luas, tinggi, lebar. Tidak pernah gunung tidak mengatakan itu. Tapi semua orang tahu bahwa laut itu dalam dan luas. Gunung itu besar dan tinggi. Juga langit. Seperti Anda baru merasa secuplik itu merasa Satrio Piningitnya. Sedangkan Satrio Piningit menika mempunyai kekuatan alam. Diingkari maka disangkal tidak punya kemampuan. Anda membicarakan diri Anda, tidak membicarakan Satrio Piningitnya gitu loh. Kalau orang bicara Satrio Piningitnya, yang dibicarakan adalah kebenaran, kebesarannya, kemuliaannya. Bukan membicarakan diri Anda yang kerdil begitu. Baru mempunyai ilmu sedikit, diulang-ulang diwedarno di mana-mana. Baru punya kode sedikit, sudah mapan amat dipamer-pamer di mana-mana. Itu udah otomatis seseorang kayak misalkan orang OKB misalnya, orang kaya baru. Mereka cenderung memamerkan kekayaannya karena dia tidak pernah kaya. Begitu loh saudara. Seperti orang baru punya ilmu sedikit. Baru muncul punya YouTube sebulan, sehari, 2 hari. Udah wis ceramah sak penake dhewe. Tidak melihat bahwa di channel Unik Nana sudah berdiri bertahun-tahun lamanya membahas Satrio Piningit. Punya video 1700 wisan bertahan selama ini. Hanya
Orang yang baru datang merasa Satrio Pingitnya sudah ngatur-ngatur kebenarannya begini-begini. Itu sudah lazim memang. Berusaha pamer caper dengan sedikitnya ilmu. Kalau bicara begini dibilang sombong, ya karepmu. Orang ngurus. Ini sekedar untuk melek. Matamu bukaan sebelum bicara. Ya, sebelum bicara bukaan, lihat dulu yang kamu ajak bicara. Jangan sampai terjadi ayam mengajari ikan berenang. Itu menjijikkan sekali. Akan membuat Anda jatuh terpuruk begitu dalam. Silahkan ajak semua kalian pembenci Unik. Sebanyak-banyaknya untuk menjatuhkan Unik. Bayar itu seperti subscriber yang bayar. Unik maaf, tidak sama sekali. Unik merangkak dari nol. Nggih. Dia tuh membuat dari nol tanpa bantuan siapapun, membuat video dari satu. Tidak ada yang melihat. Unik berjuang. Nggih, biasa perjuangkan keinginan Anda, jangan minta instan. Begitulah. Ngakunya Satrio Piningit menjadi calon kesatria saja sudah tertolak. Daftar TK saja nggak masuk seperti itu. Oke, sadar gitu deh. Buka matanya, tapi nggak akan tahu mata para lalat itu tidak akan terbuka matanya. Kayaknya di matanya hanya sampah yang perlu dihinggapi. Lalu mereka berdengung karena tidak bisa menghinggapi, karena ini bukan sampah. Channel Unik adalah ibarat wangi bunga. Tapi lalat datang berharap bisa menghinggapi sampah, maka mereka berdengung. Kemana-mana menjelaskan bahwa sampah itu lebih indah daripada bunga. Itu yang dikatakan lalat. Gitu. Makanya berdengung-dengung di channel orang lain. Lucu sekali, menjijikkan sekali. Tak berjati kamu masuk di channel Unik Lala. Mesti kamu kerahkan seluruh keluarga, seluruh padepokanmu. Mau ditugasi mencari celahnya di mana, ditugasi apa yang bisa menjatuhkan. Silakan saja masuk sini, tak tulis namamu, tak masuk daftar, tak setor. Sebagai manusia akan dipenggal. Silakan Anda tertawa. Silakan coba saja. Anda yang pemberani, mana mungkin dipenggal begini halu. Silakan dicoba saja. Jika Anda cukup berani menentang, mengingkari apa yang Unik lakukan, yang Unik pedarkan, bahwa Anda dengan cukup Unik mencatat nama Anda meskipun palsu di channel, energinya itu bisa masuk. Sekali energi Anda masuk di channel Unik, Unik bisa melacaknya, menyetor nama tersebut, maka secara otomatis seperti aliran listrik itu saja. Lampu nyalakan, kalian sudah terdaftar, jreng sampean, habis sampean. Gak percaya silahkan saja. Nantang silahkan. Tak ajangi ombo kalian yang nantang-nantang. Kamu nantang sah, Unik juga nantang. Coba saja. Coba saja. Biar alam yang membuktikannya. Biar alam. Tidak perlu Unik melakukan satu santet seperti yang kalian lakukan dan sebagainya orang para dukun itu lakukan. Cukup setor nama kalian. Sudah ada yang mengeksekusi. Jika kalian cukup kesatria menunjukkan diri Anda. Unik jelas di ini muka Unik. Di sini ada mencari. Meskipun Anda bersembunyi. Tidak berani menunjukkan diri. Lalu berkata seperti kentut, hanya terdengar suaranya, tidak terlihat wujudnya, hanya menyindir dan menyerang saja.
yaitu ciri-ciri kecoa, lalat, dan sebagainya yang bakal dieliminasi. Dipikirnya tidak bisa. Kalian sudah menanamkan energi buruk di unik. Tanggung sendiri akibatnya. Tak ada kamusnya unik memaafkan. Satrio Piningit penuh dengan kekuatan, nggih. Segala gaib, segala dimensi lain yang selama ini ada perang di alam gaib dan sebagainya itu memang benar. Hanya mereka-mereka yang punya kemampuan yang mempercayainya. Mereka yang mengatakan unik ini adalah mereka-mereka yang tidak punya kemampuan. Hidupnya dipenuhi selalu dengan sirik, iri, dengki pada orang lain. Tidak mampu bertarung, tidak mampu berjuang. Hanya mengeluh, dan mengeluh itu yang hanya bisa mereka lakukan. Membicarakan, mencari kesalahan, keburukan orang lain. Itulah yang terjadi mereka yang mengingkari kekuatan Satrio Piningit. Adalah mereka yang butuh validasi untuk diakui. Kalau pergerakannya saja baru tahap seperti itu, ya lucu merasa menjadi Satrio Piningitnya. Unik mengajak panjenengan terbuka matanya untuk tetaplah kita rendah hati. Jadi diri kita sendiri. Rendah hati. Tapi tidak rendah diri. Tetap berilmu, tetap tinggi, tapi tidak sombong diri. Tetap wani. Ya, ono sing dodol sah dibeli. Anda jual unik beli. Anda petete sombong nantang-nantang ya tak ladeni. Ngono lho. Lek kalah ya aja grundel. Dibilang unik yang sombong nantang-nantang itu karena Anda kalah. Mengalahkan kesombongan Anda. Nah loh. Begitu sombongnya nantang-nantang diladeni mengkeret. Ngomel-ngomel isane sama sembunyi. Itu yang terjadi sama kalian yang nyinyir di Unik Lala. Hah? Cukup hanya melihat judul, sedang melihat berapa detik, berapa menit menentukan bahwa isinya gini-gini. Ngomong gak sesuai judul, ya itu karena tidak mampu, tanda tidak mampu. Dibilang unik tidak sesuai judul itu. Kuota aja gak mampu. 40 menit durasi. Caranya itu di-download. Kalau ingin mencari kelemahan unik buat diserang itu, simak sampai selesai biar tidak malu kamu. Ngono lah, di-download memang terbatas kuotamu sehingga tidak gagal paham. Nggak malu kalian gagal paham. Padahal unik selalu penuh isi, penuh makna. Bagi yang memahami ya, karena ini adalah pengetahuan dari zaman baru. Tidak secara umum bisa dimiliki oleh mereka-mereka. Mereka yang tidak tahu dan tidak sama dengan Unik Lala, ya mereka karena berarti kan pengetahuannya berbeda. Bukan berarti mereka levelnya di bawah Unik, tidak. Tapi kita berjalan di masing-masing. Kita semua ilmu, informasi yang ada di dunia ini tuh dibagi-bagi, begitu loh. Bagian ini di ini, bagian ini di ini. Bukan berarti apa yang Anda menjadi mempunyai bagian, punya informasi yang benar hanya di Anda. Seperti pernah ada yang dikatakan di channel apa itu loh. Bilang informasi tentang Satrio Piningit itu seperti puzzle.
dan kita memasangnya dengan mata tertutup. Bagi memasangnya bagian buntut, ya akan mengatakan Satrio Piningit itu seperti buntut. Bagian kaki akan mengatakan Satrio Piningit itu adalah sebagai kaki, adalah sebagai Satrio Piningit, bentuk kaki itu. Kan seperti itu. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kita memegang satu bentuk, mari kita satukan informasinya untuk menjadi bentuk Satrio Piningitnya. Tidak melulu yang Anda pegang itu adalah Satrio Piningitnya. Itu adalah hanya bagian kecil untuk disatukan informasinya. Bukan berarti Anda yang memegang kukunya gajah mengatakan gajah itu milik Anda. Anda gajahnya, begitu toh. Unik aja berpikir, segera cerdas. Nggih. Informasi yang Anda pegang diibaratkan adalah sebuah pasel. Namanya pasel, misalkan pasel gajah misalnya. Dibagi menjadi, ngerti pasel porang, ngerti pasel ngotot, enggak ngerti pasel, malah nyerang. Bayangkan, misalkan gajah dibagi menjadi 50 bagian. Di sana ada 30 orang yang memegang bagian-bagian itu. Otomatis ada yang pegang 2, ada yang pegang 1. Jangan sampai kita yang pegang 2 merasa menjadi penentunya gitu loh. Mari kita gabung-gabungkan. Apa yang tidak kita punya, kita hanya punya 2 maksimal. Dan orang yang digabungkan itu sudah merasa ketentuannya ada di kita, tidak bisa. Tidak bisa, seperti Saudara unik. Unik ya sudah bertemu dengan beberapa pemegang pasel, misalkan pasel Satrio Piningit. Sudah menjadi satu bentuk. Kebetulan kepalanya misalkan dari 5 orang itu 10 lumayan sudah terbentuk satu kepala. Delalah kepalanya. Kan sudah terlihat itu gajah. Kepala ada belalainya. Binatang apa lagi yang ada belalainya? Kan seperti itu. Kalau bicara gajah yang mewakili sebagai Satrio Piningitnya. Dipahamkan? Tidak, ismenggiro. Ngono mampu memahami. Begitu Saudara. Jadi jangan sampai Anda hanya memegang pasel perutnya dan hanya 1 atau 2. Sudah menentukan bahwa bentuknya Satrio Piningit atau gajah itu adalah perut. Tidak ada ukiran dan sebagainya. Hanya polos begitu saja berwarna abu-abu. Kan lucu. Jangan seperti itu. Diajak kerjasama malah nantokno iki lho gajah, iki bentuknya apa iki gajah. Kan begitu. Karena bentuk gajah itu belum ditentukan itu bentuk apa, akan terbentuk seperti apa. Tidak tahu bentuknya. Kan baru memegang perut warna abu-abu bilang bahwa ini kelinci, ini itu. Kan seperti itu penggambarannya manusia-manusia yang pada nyinyir dan sok tahu. Nggih. Gunakan pengetahuan orang lain adalah sebagai pelengkap informasi yang belum kita ketahui. Seperti itu Saudara. Jangan hanya nyinyiri, dikte. Ya dipahami. Apalagi orang-orang penyimak baru itu, ya. Apalagi yang datang untuk mencari jodoh itu. Kalau enggak menghargai dia, enggak mau sama dia, dihujat seperti itu gak zamane. Seminggira teko unik gitulah. Unik membutuhkan manusia-manusia yang mendukung kebenaran, mendukung satu pengetahuan untuk semakin berkembang. Kita sama-sama belajar. Jangan mengaku-akukan diri lebih besar. Unik selalu mengajak rendah dirilah. Tanpa harus merasa rendah hatilah, tanpa harus merasa
rendah diri. Kan seperti itu. Nggak mau ya sudah. Unik berada di bicara pada circle unik ya. Saudara-saudara unik yang selama ini mensupport dan mendukung channel unik. Tidak pada kalian. Ya. Unik hanya bicara pada mereka-mereka yang circle dengan unik. Yang selama ini mendukung. Yang selama ini membuat unik semakin semangat untuk mewedar tentang Satrio Piningit dan zaman baru yang unik ketahui. Karena kita berada di akhir zaman. Tak ada habisnya unik mendoakan untuk saudara-saudara unik, penyimak unik lala yang selalu mendukung, mensupport, setia, memberi semangat. Itu luar biasa bagi unik. Yang telah hadir menyimak, telah menyemangati, hanya sekedar agar unik semangat tidak menghentikan pedaran unik. Unik ada untuk mereka, para pensupport unik. Bukan untuk Anda yang menyinyirinya. Unik berterima kasih sekali. Yang mereka yang meskipun hanya semangat Mbak Unik, rahayu Mbak Unik. Itu luar biasa bagi unik. Dicatat dalam hati kecil unik di sini. Mungkin cukup dulu saudara pemirsa unik lala yang setia. Terima kasih, semoga Anda selalu dikaruniai kebahagiaan, keberkahan yang luar biasa, kepanjangan rezeki, kepanjangan kesehatan, kepanjangan kebahagiaan. Salam hormat dari unik. Rahayu.